kenapa sih utilizing dan juga growing network ini important? Karena ujung-ujungnya LinkedIn itu kan sebagai sosial media, kalau tadi sempat di-mention ya, sosial media yang memang digunakan untuk bridging out the talents yang ada di Indonesia dengan companies yang ada wherever they are, kayak gitu, right? So, growing network itu tuh very important. Nah, terus gimana caranya growing network yang benar gitu? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau grow network, itu perlu banget a clear why, what kind of network that you wanted to grow and why you want to grow the network. Misalnya nih, kalian habis ikutan this session gitu, right, sama aku. Terus you can definitely grow the network dengan adding aku di LinkedIn. But then you have to be clear, what is your intention? Jangan sampai cuman kayak FOMO doang gitu. Oh, I have to be able to connect with Kak Alma, so in the future I can get connected gitu. Kayak no, you don't actually have to be connected with me unless you don't have any intention on why you need to be connected with me. Misalnya nih yang pertama, karena teman-teman pengen apply Danone in the future, and therefore kayaknya akan butuh nih untuk belajar cara interviewnya di Danone, dan mungkin I can help in that, kayak itu. Then you can add me in your LinkedIn. Terus habis itu mungkin apa namanya, you can also want to create a pool of HR connection that you have. So in the future, kalau misalnya kalian pengen apply kerjaan, you can just nudge your HR connection supaya bisa kasih hint nih, ada nggak sih lowongan kerjaan lagi dibuka di company-nya. Then you can connect with me, kayak gitu. So you need to be very clear ke kenapa sih teman-teman semuanya itu mau connect seseorang di LinkedIn. Jangan sampai connection kalian tuh nggak punya added value ke kalian juga, dan kalian juga nggak bisa punya added value ke connection kalian. Gitu. Nah, tips aku adalah saat kalian mau connect, jangan cuman request connection, tapi juga kasih pre-empt, kayak kasih message dulu, misalnya, hai Kak, aku Alma, aku tadi ikutan webinarnya and planning untuk apply ke Danone, boleh connect ya, semoga in the future kita bisa cross-check lagi, kayak gitu. So, you can just put something like that supaya lebih genuine dan juga lebih personalized untuk bikin connection di LinkedIn. Chances are, kalau kalian ngasih pre-empt yang kayak gitu, connection-nya itu akan lebih cepat di-accept compared to the ones yang nggak ada gitu. Apalagi kalau namanya itu totally nggak nggak pernah prospect gitu. Misalnya di sini ada 300 orang, and then I cannot remember each name one by one gitu, right? And so if you just randomly connect me in LinkedIn, I'll probably ini yang mana ya? I don't remember kayak gitu, right? So you need to actually give pre-empt before. Yang kedua adalah asking recommendations dari former colleagues. Nah, jadi kalau di bagian LinkedIn yang paling bawah itu kan ada recommendations nih, yang basically ngasih tahu kalian itu tipe orangnya itu kayak gimana sih, dan gimana kalian kerja bareng sama orang ini, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa banget minta rekomendasi ke orang-orang yang pernah kerja bareng kalian. Misalnya kalian pernah ikutan internship, dan kalian bisa minta nih ke mantan supervisor internship kalian untuk ngasih recommendation. Oh, dulu si Ama ini kerjanya sangat efisien karena pagi di brief, siangnya udah kelar, dan putting out high quality output juga, kayak itu. So that could be one good recommendations yang bisa dikasih. Tapi jangan lupa juga untuk ngasih recommendations ke orang-orang yang udah ngasih kalian recommendations, atau at least ngasih recommendations ke orang yang menurut kalian impactful ke karir kalian, kayak gitu. So that's that. In giving away endorsement dan juga recommendations, karena kita kan nggak bisa satu arah doang yang menerima, tapi kita juga harus ngasih gitu, right? And that could actually build kredibilitas kita kalau misalnya kita ngasih the right recommendations untuk orang yang tepat, kayak gitu. Jadi misalnya nih, a lot of the people yang aku kasih recommendations itu dia kerjanya sekarang very advanced gitu. So meaning that my judgment tentang whether or not orang ini itu bisa perform well in the future itu pretty much benar, kayak itu. Compared to the ones yang nggak pernah ngasih recommendations, you could actually bring out more value kepada network kalian juga. Terus yang terakhir adalah to actually leave comments di network post. Nah, ini tuh bisa banget buat orang-orang yang nggak suka untuk bikin post. Kayak aku, I don't actually like untuk bikin post di LinkedIn, tapi I do like to leave comments di my network post. For example, kalau misalnya network aku bring out something
bikin post yang bite size gitu ya tentang their learnings, then I can give comments on that atau give a reaction. So itu masih kelihatan nih di my activity di LinkedIn bahwa aku tuh pretty much very active loh di LinkedIn. Meskipun I don't make posts, I do actually give comments atau give reactions at the very least kayak gitu. Kenapa sih leaving comments itu juga jadi important? Karena itu show bahwa kita tuh care about what kind of topics that we are caring about, atau kita tuh as an individual gimana sih cara interact-nya. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena itu bisa reflect nih ke gimana kita bersosialisasi di kehidupan profesional. Karena kan kita di kantor nggak mungkin dong nggak berteman atau nggak mungkin dong nggak punya kehidupan sosial gitu, right? So it could actually reflect in a way in the future, kalau misalnya aku mau hire nih orang kan bisa nggak ya untuk fit dengan culture-nya perusahaan kita gitu.